Habis ini saya putarkan video ya. Pak Prabowo berpidato ya. Program MBG 99% berhasil ya, dan satu hari itu uang yang digelontorkan itu 1 T. Ya gak paham ya uang jumlah 1 T itu seperti apa, karena saya sendiri belum pernah melihat gitu. Paling banyak gitu ya bisa buat tidur jadi spring bed gitu ya, mungkin seperti itu ya. Ya agak sedikit bercanda biar nggak tegang gitu. Nah ini dapurnya MBG ya. Oke, kalau nggak ada lauknya satu pan gitu misalnya ya, satu tempat makan gitu masih ditolerir. Lah ini beberapa, berarti kan ada unsur kesengajaan ya. Dari sini ya mungkin masyarakat kecil yang tadinya kurang paham, kurang melek sama politik, sekarang jadi melek politik. Dan di situ ditulis di captionnya itu ya seperti itu ya. Ayo jangan hanya ABS asal Bapak senang gitu ya, dibisikin bahwa berjalan lancar Pak, tapi faktanya seperti ini ya. Kita unboxing MBG. Wow, mana ya rawuhna, mana ya, Masya Allah, Gusti Allah. MBG sawah pojok ya, teu aya lawuhna tuh. Ya Allah, ya Allah. Tuh, teu aya hiji-hiji acan ya lawuhna. Gusti Allah, teu aya tah hiji tah nog. Gusti Allah. Habis ini aku putarkan video mantannya Kaisang ya, yang kabarnya juga cangcut pernah ketinggalan. Ini menurut pengamatan saya ya. Hati-hati buat para pejabat yang betah sekali di anggota DPR atau maupun tingkat gubernur, kelurahan, gubernur, camat, yang betah banget nggak sampai mengikuti peraturan masa jabatan berapa periode itu enggak. Hati-hati, ini kalau saya melihatnya ya warning untuk semua para pejabat maupun pemimpin daerah ya. Ketika ini kalau menurut ini cuman contoh aja, warning buat para pejabat. Kenapa saya bilang warning itu ya? Masa lalu akan terup ya. Bagi anak-anak yang pejabat atau mungkin para menteri yang sungguh keterlaluan, masa lalu akan ke-up. Entah itu dari segi anaknya ataupun dari dirinya sendiri ya. Contoh ini udah banyak kasus dinada dari segi artis gitu ya. Hati-hati juga yang artis sampai masuk ke pemerintahan gitu. Ini warning juga ya. Dan ini mungkin warning bagi para pejabat ketika masa lalu dari anak mantan presiden speak up seperti ini. Nanti ke depan ini ya medsos akan diberitakan dengan masa lalu orang-orang yang punya nama besar ya. Yuk kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Ini warning, sebaiknya ya ini kayak pesan gitu lebih baik mundur dengan ekonomi yang saat ini kamu punya, ya udah mundur, tata ekonomi keluarga kalian. Ini kalau saya melihatnya seperti itu ya. Ingat, saya bukan pendukungnya Gibran dulu ya, saya cuman kemarin 03. Ini saya melihat secara globalnya aja. Sebetulnya kalau saya melihatnya itu keluarga Pak Jokowi itu pembuka gerbang ya bagi semua umum ya, para pejabat, para pemimpin daerah, bahkan keluarga yang dulu tak bisa tersentuh pun suatu saat akan tembus ya. Mudah-mudahan paham apa yang saya sampaikan. Selamat siang kepada seluruh saudara-saudari di Indonesia. Saya Felicia, yang juga lebih akrab dikenal sebagai Felicia Tissue di sosial media.
Ini pertama kalinya saya memberanikan diri untuk berbicara di publik, untuk meluruskan hal-hal yang selama ini menjadi simpang siur dengan tidak adanya kejelasan dan penyelesaian oleh pihak Bapak Jokowi dan keluarga. Pada tahun 2016, saya diminta oleh putra bungsu Bapak Jokowi untuk bertemu dengan beliau dan Ibu Iriana, dan juga sempat diperkenalkan kepada keluarga besar beliau. Sejak berjalannya hubungan antara saya dan putra beliau, sudah beberapa kali diundang untuk menghadiri acara keluarga besar beliau, seperti pernikahan Mas Rio dan Mbak Ayang. Dalam acara tersebut, saya disediakan tempat tinggal di kediaman Mas Gibran selaku putra sulung beliau dan Mbak Selvi selaku istrinya. Saat itu saya sempat bertemu juga dengan Bude dan Pak B selaku kakak dan kakak ipar dari keluarga Ibu Iriana. Dengan pihak keluarga saya pun, putra beliau sudah meminta izin kepada orang tua dan nenek saya dan sering bertemu untuk menjalin hubungan yang baik. Dengan keakraban tersebut yang dijalin sedemikian waktu, tentunya kehilangan mendadak putra beliau dari kehidupan saya bukanlah hal sepele yang bisa dipertimbangkan dan diperlakukan seperti beberapa hal politik yang sering waktu diabaikan dengan cara mendiam. Tapi masalah saya ini harus diselesaikan secara kekeluargaan. No ifs and no buts. Pada akhir Desember 2021, putra beliau menelpon dan mengatakan secara langsung kepada saya keinginan untuk menikah dan sudah memberitahu kannya kepada Bapak Jokowi. Putra beliau pun sudah meminta restu kepada orang tua saya. 2 minggu kemudian, putra beliau menghilang dan memblokir seluruh kontak selular. Walaupun saya sangat terpukul, saya mentegarkan diri dan mencari cara untuk mengetahui apa yang sebetulnya terjadi dengan mencoba untuk menghubungi putra beliau dengan berbagai cara dan juga kepada keluarga Bapak Jokowi. Tapi dengan sesatnya, tidak ada satupun yang merespon dan Ibu Riana pun mengganti kontak selularnya. Satu-satunya pembicaraan yaitu dengan Bude yang sempat kaget kepada perilaku putra beliau. Pada waktu itu, saya dianjurkan untuk tidak mengosongkan pikiran dan disampaikan bahwa Bude yang akan coba cari tahu dari keluarga beliau. Namun, setelah 2 hari kemudian, pada saatnya saya WhatsApp kepada Bude, dia pun tidak merespon balik. Alangkah anehnya. Dan yang lebih kejam lagi, putra beliau tetap aktif di sosial media Twitter, tetapi saya diabaikan begitu saja tanpa kabar dari semua pihak keluarga Bapak Jokowi. Namun, dengan demikian saya pun tetap berusaha untuk menulis surat tangan yang dikirim langsung dari Singapura ke Indonesia dengan tujuan kepada Bapak Joko Widodo. Isi surat tersebut meminta untuk hal ini diselesaikan secara kekeluargaan. Diduga mengakhiri hidupnya sendiri karena diduga tidak mampu membeli buku dan alat. Oke, ini di NTT ya, prihatin dan sedih. Hanya untuk meminta buku tulis kepada ibunya dan ibunya itu bilang tidak ada duit. Akhirnya anak umur 10 tahun ini mengakhiri hidupnya ya. Ketika saya live, kenapa saya mungkin di pemikiran kalian saya dikatain rusak lah, jorok lah ketika saya bahas perkentuan ya. Kenapa saya ini hubungkan gitu ya. Oke, apabila kita ini yang masih ada di ekonomi pas-pasan atau pas-pasan menengah ke bawah gitu ya, saya sarankan jangan punya anak banyak-banyak
ya. Kalau ada istilah banyak anak banyak rezeki, bullshit ya. Banyak anak banyak pengeluaran ya. Ketika ini seperti ini ya, mungkin tadinya saya kasih contoh saya lah ya, saya punya suami gitu, saya punya 2 anak gitu. Ketika suami saya hanya tulang punggung, akhirnya meninggal atau direbut wanita lain, otomatis hak asuh itu kan kemungkinan ikut sama saya gitu. Saya sendiri nanti yang akan pontang-panting menghidupi kedua anak. Ya, sampai di sini paham. Saya minta tolong, kalau bisa jangan buat anak banyak-banyak. Kalian mau melakukan aktivitas perkantoran ya berapa kali sehari, saya nggak masalah, tapi kalau bisa cegah untuk menjadi anak gitu ya. Ya ini, apalagi di tahun-tahun yang akan datang itu kehidupan nggak akan gampang ya, banyak tantangan, banyak rintangan ya. Dan saya juga berpesan kepada laki-laki ya, kalian itu naruh pecuh juga mikir gitu, nggak usah ya, intinya pakai pengaman gitu ya. Banyak itu kalau saya live itu saya pelajari gitu ya, kota lain punya anak ya, nikah di sana nanti cerai kembali ke kampung halaman, punya istri, punya anak lagi. Saya banyak menemui itu ya. Dan saya juga banyak menemui anak-anak yang korban dari perceraian orang tua. Dan saya juga menemui banyak anak-anak yang ketika di kampung ekonomi kurang bagus, bapak dan ibunya keluar kota, anak-anaknya dititipkan ke mbahnya. Akhirnya apa? Perhatian kedua orang tuanya terhadap anak-anaknya kurang, anaknya akhirnya ya mungkin bisa jadi nakal, kurang gizi ya. Saya banyak menemui hal-hal seperti ini di live ya. Bolehlah kalian melihat saya itu rusak lah, Mbak Lilis rusak, Mbak Lilis ngomong kene kentu. Silahkan. Di sisi lain saya itu pelajari ya, karena saya sudah mengalami ya sendiri, 2 anak 2 bapak, begitu survive-nya saya itu seperti apa. Yang tadinya dulu tuh saya anak orang kaya, minta nggak dituruti sakit ya. Ketika masuk zona rumah tangga ya, suami kurang bertanggung jawab, kurang pengertian, akhirnya saya yang berjuang membesarkan anak-anak saya sendiri ya. Dan ini saya pesan buat kalian ya, ini untuk umum, untuk global ya. Bagi kalian ya, ini khususnya yang pejabat-pejabat, orang-orang kaya ya. Contoh itu kasus Denada ya. Ketika emaknya sudah meninggal, akhirnya anaknya yang mendapat cobaan begitu besar. Kalau bisa selesaikan sebelum kalian meninggal, bagi orang-orang yang punya duit ya, supaya nanti keturunannya tidak riwah dengan warisan ya. Dan untuk yang kaum istilah kata mendang-mending, stop punya anak banyak-banyak ya. Dan stop untuk berekspektasi terlalu tinggi ya. Boleh berekspektasi terlalu tinggi ya, tapi kalau belum nyampe taruh aja dulu ya. Kebanyakan tuh saat temui kak gitu, nikah kerja di luar kota ya, mungkin cuman main-main, akhirnya kebobolan, nggak mau tanggung jawab, pindah kota lagi. Banyak yang hal seperti itu di realita ya. Saya sudah sering bilang, kontenmu kayak apa, di realitamu saya paham betul ya. Aku tak tanya, lagi nek mlaku-mlaku ning mall ngene iki termasuk olahraga apa ora? Olahraga tuh, Ding. Oh, cuman ono AC-ne ono lampune. Oke. Adik saya nih kalau bercanda mau minta remukan Kak, atau sisa-sisa makanan gitu kon minta mbake nek njaluk remukan gorengan. Tahu enggak ya, Mbak Yura dia jalan-jalan ke mall terus diejek Kak ini ya,
Di sini aku menemukan habitatku ya. Cina jare. Iki. Sing ora jare aku tok, ora Cina. Orang-orang sekarang ke pola makan pun yang kayak gini-gini itu yang dicari. Coba deh back to masa lalu gitu, gethuk, klepon, tiwul, ya. Terus ketan hitam, apakah ada yang kenal? Apakah ada yang doyan gitu? Ini kayak gini nih, ramai itu. Udah hampir sampai semua. Habis semua. Nah. Ya, miris perkembangan anak sekarang tuh. 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 Ki wong wis tuwa ya ngontan ki yo dadak ngidang itu caco ya. Ngene lho. Di zaman Soeharto makmur letole. Dalam. Sini sing adem. Ya, BBM harga 200 sampurna mil 300. Dalam. Sebentar ya, tak bikin satu konten ya. Ya, nanti kalau ada motor minggir ya. Ini loh, di era zaman itu ya, itu termasuk mahal. Dadah bapak yang adem, kena puter sini. Mahal kuwi bos, mahal. Toh lagian jarang orang yang bisa punya motor ya. Udut pun mungkin yang tinggi itu, yang linting dewi ya. Dilihat juga di era zaman dulu 200-300 itu lebih mahal loh daripada sekarang ya. Mungkin mahal semua bisa terjangkau. Di era dulu udah mahal, cuman orang tertentu yang bisa membeli ya. Kalau untuk masalah korupsi, kalau ini orang bilang korupsi untuk keluarga sendiri Pak Harto ya. Lah kalau untuk keluarga sendiri Pak Harto itu semua sama kroni-kroninya, sama seperti nanti yang akan di eranya Pak Prabowo. Kalau ibarat kata wong Jawa, kalau temene yo iso dilindungi ya. Lah kalau misal enggak sampai ada reformasi ya, itu selama 32 tahun aja kekayaan keluarga Cendana itu seperti apa. Apalagi nanti kalau seandainya tidak ada reformasi, mau sampai ya negara ini dikuasai keluarga Cendana, kan ngeri. Dalam 32 tahun aja udah kelihatan pola hidup keluarga Cendana itu seperti apa ya. Gonta-ganti perempuan, maaf nih fakta berbicara loh ya, maaf fakta berbicara. Gonta-ganti perempuan ya, arogannya seperti apa. Usaha mobil Timur aja dulu yang menguasai siapa ya. Mobil Timur aja dulu baru itu 34 juta, itu enggak sedikit orang yang bisa membeli. Itu 34 juta loh. Tapi di eranya sekarang, di era Pak Jokowi gitu ya, harga mobil 500 juta, 100 lebih bahkan, bisa banyak yang membeli ya. Intinya kayak sama, tapi istilah kata kayak permainan kurs dolar gitu ya. Lebih mahalan di era Pak Harto ya. Karena apa? Disuruh diem ya, ngikuti apa kata pemerintah pusat. Ngomong ya bisa jadi diculik, bisa jadi dibungkam ya, itu ya. Karena saya juga pernah menjabat, istilah jadi pejabat gitu di eranya Pak Harto gitu ya. Ya, meski bapak saya RT saya yang mengeksekusi lapangan gitu ya. Dulu ketika ada bantuan beras itu kita setor ke pemerintah pusat ya. Kalau sekarang ada bantuan beras pure murni, nggak ada uang ya. Dulu per kilo tuh 1.000 setor. Dalam ya, sampai di sini paham. Katanya Soeharto menjadi pahlawan nasional, setuju nggak? Enggak. Kurang sih. Kon niku generasi pejuh, ngerti apa cuk, jancuk. Arek wingi sore penggaweane ngempeng susune makmu ngono, sok-sokan ngerti Pak Harto cuk, jancuk. Kon gak ngerti zamane Pak Harto iku BBM per liter 250 perak ya. Sampurna mil sak pak iku 300 perak.
beras per kilogram 300 perak ya. Walaupun dia itu korupsi, tapi untuk dirinya dan keluarganya sendiri ya. Delok zaman saiki koruptor-koruptor maling dijarno. Zamane Pak Harto diktator ilang kabeh wong-wong koyo ngono iku negara makmur cuk jancuk. Utakmu iku gawe kon generasi jancuk lho kon niku. Oke, Minggu tanggal 1 Januari gitu. Ya, hari Minggu ini kalau yang mencari-cari saya nanti lagi membantu tugas pemerintah gitu, pilah-pilah sampah ya. Karena kebetulan Mbak Lilis itu jadi ketua sampah gitu ya. Nanti kalau mencari-cari, oh Mbak Lilis kemana ya, kok nggak upload video ya. Bukannya PD, hanya sekedar sekelas info ya. PD boleh tapi jangan berlebihan, nanti dampaknya nggak bagus gitu, seperti tetangga saya itu Sulaimah gitu, dan fansnya pun cemburu berat gitu ketika saya nggak bahas Sulaimah. Pasti di komen kayak gini, kemarin bahas Sulaimah, sekarang bahas yang lainnya. Nah jadi ketika saya foto sih Mbak, ketika saya bikin video harus bawa Sulaimah gitu, fannya biar seneng gitu. Dan ini minuman kelor ya, biar adik saya itu Itilia Lamusu ketika ada yang laki-laki bawa banana itu tidak. Cukup sekian ya, ini ada warga yang mau foto. Nah, aku kasih kecupan sayang ya buat Mbak E. Ini komenan keren, perlu dicontoh juga, baca dengan komplit gitu ya. Nanti aku ada cerita pribadi gitu ya. Saya mau bahas komenan dulu. Nah, udah baca sampai full, ini keren nih, ini komenan waras gitu ya. Ketika kalian di luar kota gitu, istilah Jawa itu kayak kalian tuh harus serawungan sama tetangga ya, entah apa namanya, entah apa ya, statusmu kaya atau miskin, setidaknya serawungan sama tetangga atau berbaik-baiklah sama tetangga ya, karena pendatang gitu ya. Jadi kalau kalian pun sikapnya baik, sopan, orang-orang yang tinggal di situ pun pasti akan senang dengan kalian. Itu saya pastikan, dijamin. Nih saya mau sedikit cerita yang sering lewat di depan rumah saya, itu kan banyak itu pendatang gitu. Ketika ada yang sering nyapa gitu, orang-orang tuh yang sering tongkrong di teras saya gitu, lo Mbak Eka lo ramah, lo ramah. Jadi tuh ada kesan tersendiri gitu ketika si pendatang ini datang menyapa gitu. Jadi tetangga pun seneng gitu. Lah kalau sebenarnya kalau kalian cuma cukutep gitu ya, atau jabrut gitu ya, tetangga akan males juga. Karena apa? Kalian tuh harus sadar diri ya, tamu ibarat katakan seperti itu ya. Jadi kalian lah yang harus berusaha untuk menghargai tetangga kalian yang baru, menghormati tetangga kalian yang baru, karena kalian juga harus sadar, karena kalian itu jauh dari kerabat gitu. Kalau bukan tetangga siapa lagi gitu ya. Ini komenan keren nih ya. Ya ini bagi siapa saja ya, meski jaraknya rumah jauh-jauh gitu, setidaknya kan ada RT-nya setempat gitu kan, bisa kan ada minta nomor WA gitu ya. Ingat ya, ketika kalian dapat musibah apapun gitu, ya di rumah kalian itu orang yang pertama menolong itu pasti tetangga ya. Kalau kerabat kalian jauh atau suami kalian jauh gitu ya, jadi jangan juga sepelekan tetangga lah, intinya seperti itu. Oke, sekarang aku mau cerita tentang story masa lalu ortu gue gitu ya. Ibu saya kan orang Bandung gitu, jauh-jauh ke sini. Ketika ada pertengkaran, waktu itu aku masih SMP atau SD gitu, MI lah ya, SD kan setara dengan ini. Lagi bertengkar hebat gitu, ibu saya larinya kapan? Sembunyi di rumah tetangga, karena bapak saya tuh kalau marah ngeri sekali ya. Jadi disitulah, jika kalian itu pendatang, serawunganlah sama tetangga, istilah Jawa seperti berbaik-baiklah sama tetangga ya. Ini saya juga berpesan buat para orang tua ya, mungkin ini ada yang bilang keluar jalur ya, nggak apa-apa. Saya juga akan berpesan kepada kalian, ketika bertengkar hebat jangan di hadapan anak ya, apalagi anak itu daya ingatnya masih kuat ya. Saya aja mengalami udah berapa tahun, ketika ya istilah kata umur 13 mungkin ya, sekarang saya tuh kepala 4 ya, kalau salah sekarang tuh umur saya 44 ya.
dan otak saya pun pernah ke restart. Sekarang pun masih ingat peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan di saat saya masih kecil ya. Jadi pesan saya buat kalian yang bertengkar hebat antara suami dan istri gitu, jangan di depan anak, apalagi sampai ada videonya. Di situ saya prihatin, peduli sama anak, karena saya sudah merasakan dan menjalani ya. Ya kalau mentalnya kuat, kalau enggak bisa ngangkleng tahu ya, kayak teringat dengan peristiwa-peristiwa yang kurang enak ya. Mungkin cukup di sini dulu, ini komenan. Thank you Mbak. Jika Anda di perantauan ya tetap jaga kesehatan ya, karena terlalu banyak ngerepotin tetangga juga kurang baik ya. Setidaknya Anda harus prioritas itu menjaga kesehatan diri Anda sendiri, supaya apa, bisa menjalani hidup ini dengan anak kalian. Mungkin suami ada di jauh gitu ya. Ya, itu kesehatan utama, itu prioritas itu utama itu ya kalau lagi merantau ya, apalagi jauh dari saudara. Oke. Salam kenal. Tetap tetap peduli dengan orang sekitar. Oke. Ini komenan Bang serahkan padanya ya. Saya minta izin dan minta maaf kalau mungkin komenan Anda itu tidak berkenan saya tampilkan. Ya ini ya untuk pengalaman kita bersamalah ya. Bukan hanya Bang terserahkan padanya maupun saya maupun orang-orang yang melihat video ini ya. Ini ya. Saya punya pengalaman pribadi ya, karena konten saya random, saya mau ambil dari bab kehidupan, jailah bab gitu ya. Teman saya ketika SMA itu anak seorang pelayaran ya. Ya rumahnya lumayan lah, waktu itu punya mobil Forza zaman dulu kan yo wis trennya lah di tahun itu ya. Sedangkan motor saya itu ya sekelas Cherry gitu. itu pun di kampung sudah wow gitu ya. Nah di situ saya temenan gitu ya, anak pelayaran sama anak ya bapak saya dulu kan juga kontraktor gitu, pengusaha juga, terus apa ya intinya pengusaha juga, sama-sama anak-anak orang berada gitulah intinya. Nah ketika di usia 4 kepala 4 ini ya, kemarin kan pada mengarungi bahtera kehidupan masing-masing ya. Ya dia cerita dengan ceritanya, saya dengan cerita saya ya. Kalau saya pribadi ya, dia kerja ya gajinya lumayan, dia udah punya rumah warisan dari orang tuanya, sedangkan saya kan masih numpang sama orang tua gitu. Nah lama tak jumpa nyari saya ya, saya nggak apa-apa lah. Nah Lis, kamu ada uang 200 nanti 1 minggu saya kasih gitu. Wah maaf ya, aku kalau 200 sebetulnya aku ada 200 tapi itu buat cicilan minggu depan gitu ya. Mbok ngosek ora len apa? Oh ya kan jawab sih. Nah di situ tugas negara ini ngeri tugas negara ngosek ya. Lanjut. Keseharian saya tuh kayak gini, kalau mau lagi konten ada yang tanya ini tanya itu nih. Anomali apa? Oh. Ya wes kuwi artine kuwi ya. Nah kembali lagi, ndak ada waktu itu saya benar-benar ada uang gede tapi buat jagan cicilan itu saya bongkarkan celengan itu ya, saya kasih 30.000 ya. Saya paham ya, jadi kita tuh ketika punya uang pinjemi sebatas kemampuan kita, jika juga harus memikirkan opsinya, kalau tidak kembali ya udah anggap aja ngamal gitu. Itu kalau saya pribadi seperti itu ya, itu kalau saya pribadi, makanya saya mengeluarkan uang kecil ya. Ketika nanti konsekuensinya nggak kembali ya sudahlah, anggap aja ngamal. Itu saya pribadi seperti itu. Ingat saya bukan orang yang sudah baik, orang yang sudah sempurna belum ya. Ini cerita kehidupan saya. Realita kehidupan. Nah udah tak kasih
WA, Lis maaf ya, aku gak bisa mbelekke, aku belum bisa mengembalikan gini bla 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 bla. Ya wes gak apa-apa, ya wes. Ya beberapa bulan lagi datang, Lis, mbak tolongi saya. Tolongi apa? Aku bilang kayak gitu. Aku mau pinjam uang 100, nanti besok hari Rabu, intinya 2 hari. Kalau 100 aku nggak bisa, mungkin adanya ya wes, kalau nggak 150 50 nggak bisa, aku adanya tuh kayak 25 atau 20 gitu. Ya wes gak apa-apa, aku mau buat tambal ban gitu. Ya udah, aku lepas lagi. Itu yang kedua kalinya, dan sampai sekarang dia nggak nongol lagi juga, nggak WA. Ya yes, nggak apa-apa lah, anggap aja itu uang mungkin hilang, atau lagi uang itu tidak rezeki pada saya tuh berpikir seperti itu. Jadi ini buat pelajaran bagi kita semua ya, ketika dipinjami uang gitu ya. Soalnya kayak gini loh, saya itu kalau temenan itu jarang, permainan uang jarang. Jadi tuh di situ kayak langgeng dari pertemanannya itu ya. Kalau misalnya saya kepepet ya sama tetangga gitu ya, saya pinjem, tapi saya sadar diri gitu. Ketika saya pinjam 1 juta, nanti saya kembaliin 1.100.000 gitu. Anggap saja uang terima kasih saya. Itu saya pribadi. Saya berpikir kayak ini, saya sudah ditolong, jadi saya berhak untuk mengucapkan terima kasih dengan cara mungkin seperti ini, supaya nanti ketika saya butuh lagi bisa dipinjam gitu. Berarti si tetangga saya ini nggak memaksa ngasih apa bunga gitu, saya sendiri yang inisiatif ya, supaya tujuannya apa, nanti ketika kita butuh uang itu pinjem, dikasih gitu. Karena selama ini kan hidup saya masih ya seperti itulah ya, karena ya income saya berapa, kebutuhan saya itu lebih besar gitu ya, tetap saya jalani ya. Karena ya makanya bagi kalian yang generasi Gen Z yang mulai bekerja gitu, manajemen keuangan ya, utang boleh tapi juga harus dikalkulasi ya. Yaitu sedikit ceritaku, dan ini sedikit solusi buat kalian yang minjami uang pada temen atau kerabat atau tetangga. Ya alhamdulillah kalau keluarga saya itu pinjem tanggal sekian kembaliin, nah itu on time selalu. Karena saya sudah didik adik-adik saya gitu, maupun anak atau momongan itu kayak gitu, sistemnya kayak gitu ya. Ketika sanggung uang saku gitu 1 minggu gitu 80 gitu 100 gitu, nanti ketika kok masa seminggu belum udah habis karena kebutuhan yang nggak jelas gitu, misal nanti pinjem, sistemnya pinjem nanti nyaur gitu, nanti bayar, entah itu nyicil, entah ya misalnya pinjem 20 uangku wis habis ini, ya nanti pinjem terus kembaliin, nanti paling aku diskon entah 5.000 entah 10.000, setidaknya dia itu harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat. Ya rak bos, betul? Betul. ya itu sedikit cerita saya ya, ini buat pelajaran bagi kita semua ya. Oke sayang, terima kasih sedikit kasih info tentang itu ya, kasus anak juragan sate kambing ya. Terima kasih sudah ngasih info. Gini loh ya, jauh mana telepon Kalimantan sama tetangganya, Kalimantan Barat pula ya. Pertanyaan saya, sejauh-jauhnya tetangga sama lokasi kejadian, apakah ya di tempat kalian ketika lebaran tidak ada saling silaturahmi? Kalau sampai tidak ada saling silaturahmi, bermohon maaf-maafan, ya ngeri dong, udah kayak hidup di Amazon dong ya. Nah itu satu pertanyaan ibu. Kedua, ketika di sekitar kampung itu meski jauh-jauh ya jauhnya karena itu kan kayak jalan raya, nggak mungkin lah satu rumah 2 kilo, satu lagi sakit 1 kilo, nggak mungkin lah ya, paling jauh paling berapa ya. Pertanyaan kedua,
ketika ada orang meninggal gitu, apakah tidak diadakan pengajian 7 harinan, 40 harinan, bahkan 100 hari? Itu pertanyaan Ibu yang kedua ya.